Welcome home everyone, GBC. Welcome home semuanya. Give praise to Jesus. Karena dia Allah yang layak kita sembah, saudara. Amin. Teman-teman di sini semuanya kita mengalami yang namanya perlindungan daripada Tuhan. Amin. Kita semuanya mengalami berkat daripada Tuhan. Katakan amin. Kiri kanan kita lihat mungkin bisa just say to your heart gitu ya. I'm blessed. Saya diberkati. Saya lebih dari pemenang. Amin. Saya lebih dari pemenang. Kalian tidak perlu lagi. The battle belongs to God. Amin. Jadi memang hari ini saya mau share sedikit aja Roma 11 ayat 33 ayat 35. Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. For who has known the mind of the Lord, or who has become his counselor, or who has first given to him and it shall be repaid to him. Bahasa Indonesianya, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Katakan amin. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Wow, katakan wow. Wow. Tuhan katakan di sini luar biasa firman-Nya. Alangkah dalam kekayaan. Saya ingin katakan hari ini bahwa kita itu tidak bisa menyelami apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menyelami rencana daripada Tuhan. Amin. Kita ini semua terbatas. So everyone in this place dan semua yang juga online, kita katakan bahwa kita ini gak bisa. Kita ini terbatas, saudara. Ya, amin. Saya mau ingatkan bahwa kita ini hari ini message saya how much do you know? How much do we know? Apa yang kita tahu saat ini? Kita ini sebatas tahu dari informasi, saudara. Informasi yang kita kadang-kadang juga tidak tahu kebenarannya, saudara. Amin. Praise be to God, kita hidup di zaman ketidakpastian. Wow, amin. Kita saat ini ada di tempat di zaman yang tidak pasti. Katakan saya bersuka cita. Saya bersuka cita karena waktu kita tidak tahu apa yang besok terjadi, kita sangat bergantung kepada Kristus. Katakan amin. Kita bergantung kepada Kristus. Saya mengucap syukur di zaman pada saat ini pandemi, kita justru flourish, saudara. Kita justru berbuah. Saya katakan GBC dan semua orang yang mendengarkan saat ini, firman Tuhan dan mendengarkan saat ini kabar baik. Ya, saya mau katakan kepada semua saudara di rumah juga, kalian keluar dari pandemi ini, kalian akan berbuah-buah lebih lebat lagi. Kalian akan bertambah stronger. You are gonna become stronger. Kalian akan bertambah kuat. Kalian akan bertambah karakter Kristus. Buah-buah roh itu akan mengalir deras. Katakan amin. Di firman Tuhan katakan ya, fruit of the spirit Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh itu adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah ini saudara-saudara, kalian akan lihat waktu kalian keluar dari pandemi. Dan saya bilang katakan ya, kita keluar dari pandemi semua orang bertanya-tanya, wah abis ini gimana? Abis ini pandemi ini akan kembali seperti semula, normal. What is normal now? What is normal? Karena tidak ada yang tahu normal itu sesungguhnya seperti apa. What we think is normal belum tentu normal. Amin. Kita kadang-kadang lihat, wah dulu hidup saya seperti ini normal. You think it's normal, but it is not normal. Belum tentu, karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat buat kita semua. Tuhan itu punya rencana yang lebih baik dan lebih indah, saudara. Dia tidak bisa, cannot settle for less. Kalau kita sudah puas dengan apa yang kita pikir, dengan kekayaan kita, dengan kita punya habit, dengan apa yang kita bisa pikir puaskan kita, you are so wrong. Karena kenapa? Tuhan ingin berikan yang lebih baik lagi. Tuhan ingin berikan yang bisa memuaskan kalian. You are not gonna be shaken. Kalian tidak akan berubah. Kenapa? Karena kita dipuaskan oleh Yesus. Ada hal-hal yang tertentu yang tidak kita pikirkan itu saat ini yang bisa memuaskan kita.
Siapa yang tahu kalau ke dunia ini, kekayaan di dunia ini, apa yang ada di dunia ini tidak bisa memuaskan kita. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau bisa kasih komen di online. Saya tidak puas dengan hidup saya. Saya tidak puas dengan kekayaan yang saya selama ini pikir bisa puaskan saya. Oh haleluya, praise to Jesus. Amin. Amin. Saya benar-benar bersyukur, saya percaya semua daripada kita keluar dari pandemi ini akan menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dahsyat. Saya mau katakan ya, listen up GBC, terutama GBC, listen up, open your ears. Biarlah yang punya saat ini telinga itu bisa mendengar hari ini. Kalian tahu GBC is founded, ada di tempat ini untuk apa saudara? To broaden, untuk memperlebar kerajaan Tuhan, untuk memperlebar, to preach the gospel, amin. To preach the gospel, untuk memberitakan Injil, that's your calling, that's your priority. That's your priority, benar? Katanya mami, katanya, atau katanya pastor, saya prioritinya sekolah, saya prioritinya kerja. Tapi saya mau katakan, your priority, the highest priority, it's not to cook honey, it's not to cook for me. It's to what? To preach the gospel. Say to yourself right now, untuk mengabarkan Injil. Panggilan saya, bersama-sama dengan saya, panggilan saya yang tertinggi mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil bukannya keluar terus pergi gitu, keluar kota terus mengabarkan Injil ke hutan-hutan. Mengabarkan Injil is to know that you are redeemed. And share the goodness to the people. Amin. Kita katakan bahwa I am blessed. Kenapa? Karena I am forgiven. Kalian tahu kalian tidak perlu bayar lagi. Kalian tahu kalian itu dibebaskan dari hutang-hutang, dari semua hutang-hutang dosa. Kalian punya, sebenarnya kita itu semuanya itu tidak punya masa depan saudara. Kita semua ini harusnya mati. Tapi Tuhan bukan hanya Dia menebus kita dan memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Tapi Dia angkat kita menjadi anaknya. There is another different whole ball game. Oke? Dari kamu cuma ditebus, diangkat menjadi anaknya. There is two different things. And you can call your God Daddy. Abba. You can call him Abba. Amazing, amazing truth. Haleluya. Waktu saya mau tutup sebentar lagi. Wow, so fast. So fast, time flies wah cepat sekali. Tapi saya mau katakan bahwa Paulus waktu dia justru berada di penjara, itu dia tuliskan Filipi, Book of Philippians. Dan di dalam Philippians itu semua penuh dengan rejoice, have joy, let's rejoice, let's rejoice. Padahal dia di dalam penjara saudara. Kalian di sini bukan di dalam penjara, kita mungkin mengalami lockdown, but you have so much privilege. Betul? Kita masih beli to go, masih bisa beli makanan, betul? Kita masih bisa pergi kadang-kadang pakai masker, you are so free. Kita nggak bisa bilang we are like menderita, suffering. Compare to, nggak usah kita bandingin dengan Yesus lah. Bandingkan dengan Paulus yang ada di dalam penjara. Kalian tahu penjara zaman dulu itu nggak ada yang namanya tuh pakai HP. Nggak ada HP. Dia nggak bisa online, dia nggak bisa cekrek gitu, taruh di sosmed, bikin TikTok gitu. Paulus nggak bisa dia bikin TikTok untuk menghibur, you know. Dia itu benar-benar di dalam penjara, beda dengan penjara sekarang. So dari situ justru dia keluar, dia rejoice. Dari situ keluar Filipi 4 ayat 13 dia katakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat, yang memberi kekuatan kepadaku. Yang memberi kekuatan kepadaku bukan Dia yang memberikan lagi, Dia ada di dalam kita. Kekuatan itu ada di dalam kita, saudara. Kekuatan itu, hidup itu ada di dalam kita. He dwells in us forever and Dia tidak akan meninggalkan kita. How good that be? Seberapa baik ini kabarnya? Kabar ini sangat-sangat amat baik. The best news you can hear this year. The best news you can hear your life, entire life. Bahwa semuanya itu sudah ada di dalam kita.
Itu dari situ dia keluar bisa katakan Filipi 4 ayat 13. Dan dari situ juga ada Filipi 4 ayat 19 katakan. And my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, kita tahu dia itu dalam penjara tapi dia bisa bilang, my God will supply, shall supply. Teman-teman, by the way, ini bukan mimpi saudara. Ini bukan sesuatu hal yang diawang-awang. Amin. Ini justru benar-benar kalian saya berdoa setiap daripada kita. Apapun your needs will be supplied. Apapun yang kalian butuhkan saat ini datang kepada Tuhan. Katakan, I don't know that much Lord. Mungkin saya tidak tahu besok. Saya tidak tahu bagaimana masa depan Indonesia, dunia ini. Habis dari pandemi, dari corona dan semua mutant, all the viruses. And then another one, begitu banyak. You can find it in the news. Saya gak bakalan repot-repot untuk kasih tahu bad news here. Oke? Kalian kalau tahu banyak, the more you know, the more kalian tak akan mengalami ketakutan. Kalau masalah news ya. So I can encourage, aku bisa challenge everyone untuk bisa mulai bertanggung jawab dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar saudara. That is your life. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk membuat hati kita itu feel peace or not. Amin. Last one, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kita hidup itu adalah Kristus saudara. Dan mati adalah keuntungan. How can? Mati itu keuntungan itu gimana caranya, Pastor? Because when we die, semuanya itu yang Tuhan siapkan itu diberikan buat kita, disiapkan buat kita, saudara. This earth, bumi ini bukan tempat kita, saudara. This is just a transit. Seriously, it's a transit, but might as well kita make a very beautiful transit. Jangan gini loh, ya udahlah transit lah, ya udah hidup sementara. Kapan ya rapture ya, kapan ya rapture, kapan ya. Kayaknya udah nggak ada no hope, you know. No, but we have like rapture. Oh, my hope is in Christ. Saya akan mengalami lebih dan lebih lagi, tapi might as well here I enjoy and bless other people and bring as many people as we can. Untuk benar-benar mendengarkan, wow, this is a good news loh. Dari saya muda, saya tahu bahwa first priority, your faith, kita harus tanggung jawab kepada faith kita sendiri. Itu yang harus kalian tak benar-benar pikirkan, your faith. Which one to choose? Saya juga dulu kan a little bit different backgroundnya. Tapi waktu saya bilang saya mau karena Tuhan sudah mati buat saya. Waktu saya dengar kabar itu saudara. Ya, saya katakan, that's it. That's it. This is it. My search is over. My search for this peace in this life over. Once I know Jesus died for me. Once Jesus died for me, He gave everything for me. My search is over. Untuk suami pun waktu itu, untuk pacar atau life partner is over. But God gives more. He gives my husband. Amen. He gives my family. It's amazing. Saya selalu katakan bahwa ikut Tuhan tidak akan pernah, Tuhan itu tidak pernah berhutang sama kita saudara. Tidak akan pernah berhutang. So jadi mati adalah keuntungan. Jadi jika kita harus hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Katakan memberi buah. Bekerja memberi buah. Once you bear fruit, and I know. Semua daripada kita akan bear more fruit and bear more fruit. Tapi kalian tidak perlu pusing. You don't need to know how much you know. Kita gak perlu tahu berapa banyak yang kita tahu. Kita hanya perlu tahu end story-nya. It's a happy ending saudara. It's a happy ending for your life. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Jesus. Holy Spirit, fill this place.
Firman Tuhan katakan, Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kita tidak akan berkekurangan. You will not experience lack anymore because I am your supplier. I am your Jehovah Jireh. Mari saudara-saudara, kita saat ini kita siapkan perjamuan kudus. Thank you Jesus, you are so good Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima lebih lagi dan lebih lagi. God is so eager. Dia terlalu saat ini benar-benar sangat excited untuk bisa memberkati kita semua saudara. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bukan dengan standar manusia saudara kita akan diberkati. Bukan dengan standar manusia. Once you maintain with the standard of this world, you are gonna maintain it again and again. Amin. Tapi kalau di dalam Tuhan kita tidak perlu mengusahakan karena berkatnya sudah tercurah, sudah diberikan dan disiapkan. Saat ini kalian siap untuk menerima apa yang ada di sini saat ini, yang kita lihat saat ini, tubuh Kristus. Saya mau ajak semua daripada kita semua yang bahkan online, jangan lupakan this moment. Jangan take this as just a ritual. This is the time for your miracles. This is the time for your blessings. You're gonna receive more. You're gonna receive not just one time salvation. Bukan hanya satu kali keselamatan, tapi setiap kali kita butuh ada keselamatan buat saudara. Amin. Mari, kalau kalian percaya Tuhan Yesus itu adalah penebus dosa-dosamu. This is the time. Jangan takut. Kalau nggak ada elemennya bisa ambil dengan roti, dengan air putih pun it's okay. But we are gonna receive this remembrance. Let us remember. Let us remember Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus. Tuhan, semua penyakit Tuhan bertekuk lutut di bawah Engkau Tuhan, di bawah kakimu. All disease and sicknesses, all viruses, they bow down. Tuhan bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami melihat Tuhan, tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Buat kami semua Tuhan. Bukan hanya buat kami, buat seisi rumah kami Tuhan. Berkelimpahan, meluap-luap, melebar kemana-mana, ke kiri dan ke kanan kami Tuhan. Ada kesembuhan. Tuhan yang sakit disembuhkan. Pagi ini Tuhan, saya berdoa untuk setiap kalian yang sakit. I challenge, ask the Lord right now and receive your healing. Right now in Jesus name. Terima kesehatan apapun penyakitmu. Tidak perlu pandang kecil atau besar penyakitmu. Receive it. Receive it. Amin. Kita terima saat ini tubuh Kristus. By your stripes, dengan bilur-bilurmu kami telah disembuhkan. Amin. Mari saudara-saudara semuanya kita terima. In Jesus name. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat cawan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu memberikan kehidupan, penebusan dosa yang tidak pernah berhenti, yang kekal Tuhan. Kami tidak pernah lagi hidup di bawah hukum Taurat, kami hidup di bawah kasih karunia-Mu. Tidak lagi ada kutuk yang bisa mengejar kami dan menghukum kami Tuhan. Karena kami adalah orang-orang bebas. Kami adalah orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan dari setiap kutukan itu. Terima kasih darah-Mu memberikan kami kebenaran selama-lamanya. Kami tidak lagi hidup dengan condemnation, dengan hukuman. Terima kasih Tuhan. Oh you are so good Lord. Kami menerima darah-Mu dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Saya mau ambil sedikit sebentar. Saya tidak mau kita pulang tanpa memberitakan that you can be saved by receiving Jesus. Kita bisa diselamatkan, mendapatkan keselamatan kekal itu dengan menerima Yesus sebagai juru selamat.
Seperti saya bilang katakan, if you are searching, kalau kalian mencari damai sejahtera yang benar, yang kekal dan abadi. Kalau kalian mencari sukacita yang tidak beyond of this world, out of this world, lebih dari dunia ini. Saya mau katakan your search is over here. Kalian berhenti di sini. Kalian dengarkan kata saya. Saya mungkin orang baru buat kalian mungkin tidak kenal saya. Tapi saya mau offer dalam kehidupanmu kalau kalian tidak punya harapan. Kalian mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan. Tuhan Yesus, dia mati buat kalian. Mati buat kalian, dia mau menebus setiap dosa-dosamu. Sehingga kamu tidak perlu lagi membayar, tidak perlu menebus dosa-dosamu. You are a sinner, I'm a sinner too, I was a sinner. Kita semua adalah orang berdosa. Tapi tahun 95, I made a decision untuk menerima Tuhan Yesus. Dan this is the time for you. Ini adalah waktumu. Ini adalah waktu yang sangat-sangat penting buat kalian mengambil keputusan. Karena yang paling terpenting mengambil keputusan bukan buat jodoh, bukan buat dapatkan pekerjaan. Tetapi buat menerima Yesus dalam hidupmu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dia mati buat kamu. Dan saat ini kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, I can pray for you. I can pray for you. Let's pray together. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini saya berdoa, saya menerima Engkau sebagai juru selamat. Karena Engkau Allah yang begitu baik, turun ke dunia untuk membayar setiap dosa-dosaku, menebus dosaku. Saya tahu saya orang berdosa, saya tidak sanggup dan mampu untuk membayar dan menebus dosa saya. Tapi waktu saya menerima hari ini, by faith, dengan iman, saya menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat. Engkau masuk dalam hidupku dan aku menerima kekekalan hidup. Dan aku menjadi milik-Mu selama-lamanya. Aku berdoa Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku mau memulai kehidupan yang baru di dalam Engkau. Dan aku diangkat menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Amen. Welcome home. Kalau kalian melakukan saat ini berdoa, saat ini bersama-sama dengan saya. Welcome home. You are the child of God. Engkau adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Beri kemuliaan saat ini, tepuk tangan buat teman-teman. Semua yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di luar sana. Yang saat ini mendengarkan firman Tuhan dan hari ini menerima Tuhan Yesus. Saya percaya bukan hanya keselamatan, tapi Tuhan berikan berkat-berkat yang lain lagi. Dia beri kesembuhan, dia berikan satu restorasi, pemulihan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, kalian siap menerima berkat Tuhan? Angkat tangan kalian saat ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Berdoa saat ini khususnya untuk worship team di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati satu persatu Tuhan daripada mereka. Tidak akan Tuhan mereka Tuhan terlewatkan. Bahkan mereka menjadi biji mata-Mu. You take care of them Lord Jesus. They are well taken care of. Their supply Tuhan akan Kau berikan melimpah-limpah. Anoint them Lord Jesus. Urapi mereka, terima kasih Tuhan. Dan untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, juga yang online Tuhan Yesus, yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, I pray in Jesus name, berkat Tuhan tercurah buat kalian. Oh, damai sejahtera, sukacita, melimpah-limpah, overflowing, melampaui setiap keadaan dan situasi yang saat ini berlaku dan berada di sekitar kita. I pray in Jesus name akan sungguh-sungguh mereka menjadi victor. Mereka akan menjadi orang-orang yang menang. Mereka akan menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi. Thank you Jesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Semua firman yang berikan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. I pray in Jesus name. Keluarga mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati. Oh semuanya Tuhan Yesus, apapun yang mereka lakukan diberkati in Jesus name. Haleluya. Amen. God bless you. Happy Sunday. Semuanya happy Sunday. God bless you.